Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, hidayah, ampunan dan ridho Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah dengan judul Membersihkan Dosa di Dunia. Suatu ketika, seorang wanita dari kabilah Gomid datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Wanita itu datang atas kesadarannya sendiri karena merasa apa yang telah dilakukannya selama ini adalah suatu yang amat berdosa. Wanita itu mengaku telah melakukan perbuatan zina, dan ketika menghadap Rasulullah, ia dalam keadaan hamil. "Wahai Rasulullah, bersihkanlah dosaku," katanya. Melihat keadaan wanita itu, Rasulullah berkata, "Pulanglah, mohon ampun, dan bertobatlah kepada Allah." Namun wanita itu tak mau beranjak dan minta agar Rasulullah langsung membersihkan dosanya saat itu. "Benarkah kehamilanmu itu akibat perbuatan zinamu?" tanya Rasulullah. "Benar Rasulullah," jawab wanita itu. "Pulanglah dulu sampai anakmu lahir." Demikianlah hukum Islam saat itu ditegakkan secara adil dan bijaksana oleh penguasa maupun orang yang terlibat perkara ini, maupun orang yang terlibat perkara itu sendiri. Wanita itu mengakui perbuatannya dengan sadar, ikhlas, dan penuh keyakinan, iman bahwa perbuatan dosanya layak untuk memperoleh hukuman. Karena itu dengan sadar dia datang sendiri untuk bertobat dan meminta dihukum menurut undang-undang Allah. Setelah anaknya lahir, wanita Homidiyah itu datang menghadap Rasulullah lagi. "Pergilah dulu, susu anakmu sampai dapat kau sapi," kata Rasulullah. Maka pulanglah wanita itu dan mengasuh anaknya. Setelah anaknya bisa disapi, dia datang lagi menghadap Rasulullah dengan membawa anaknya. "Wahai Rasulullah, aku telah menyapi anakku, dan anak ini pun sudah dapat makan sendiri," kata wanita itu seraya menunjukkan anaknya menggenggam sepotong roti. Karena kepasrahan wanita itu, Rasulullah lalu mengambil anak itu dan diserahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk dirawat. Beliau kemudian memerintahkan sahabat lain menggali tanah setinggi dada untuk merajam wanita itu, sampai kemudian wanita itu menemui ajalnya. "Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat. Bila bertaubat pula si pemungut harta haram seperti tobatnya, maka akan diampuni dosanya," kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan jenazah wanita itu untuk dimandikan. Bahkan beliau ikut mensolati dan menguburkannya. Dalam Islam, orang yang mendapat hukuman karena pengakuan dosanya, maka ia akan diperlakukan sebagaimana layaknya orang Islam lainnya. Jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman muslimin. Dia didoakan dan dimohonkan ampun atas dosa-dosanya. Bahkan Rasulullah melarang untuk menyebut-nyebut keburukannya masa lalunya. Hal serupa juga pernah dilakukan Rasulullah terhadap Ma'iz bin Malik yang juga tewas dirajam karena melakukan perbuatan zina. Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori
bahwa ketika Ma'is bin Malik meninggal dunia karena dirajam, Rasulullah menyebut-nyebut kebaikannya dan mensolati jenazahnya. Dalam hadis Muslim disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, mohonkanlah ampun bagi Ma'is bin Malik, sesungguhnya ia telah bertaubat, dan seandainya taubatnya dibagi-bagikan, niscaya akan merata untuk semua manusia. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah pertobatan seorang wanita pezina yang minta supaya dibersihkan dosanya di dunia. Kita bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah dari cerita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah dan ampunan serta rahmatnya, dan kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.